So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Infinix Note 12 2023. HP baru dari Infinix ya, yang kalau dilihat dari boxnya aja ini kita tuh bisa lihat kalau mereka lagi kerjasama sama Mobile Legends dalam rangka M4 World Championship. Angka 2023-nya sendiri ini tuh karena emang eventnya bakal dimulai di awal tahun depan ya, bukan ngikutin tahun rilis HP ini. Ya sah-sah aja sih mereka mau namain begitu. Tapi apakah spek yang dikasih sama Infinix cocok buat tahun 2023? Oke, buat harganya sendiri Infinix Note 12 2023 ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp2.699.000 buat varian 8/128GB. Kalau yang 8/256GB ini harganya Rp2.899.000. Buat desain sih mereka punya desain yang nggak mainstream ya. Mirip sih sama Vivo X80 series, cuma nggak banyak yang sama juga. Buat finishing ini aku sukanya dia tuh matte ya, nggak gampang ngebekas sidik jari ketika dipegang. Paling bagian glossy cuma ada di sekitaran kameranya aja, dan itu juga bakalan jarang kesentuh. Di bagian glossy-glossy-nya ini juga jadi tempat sensor NFC buat smartphone ini. Jadi buat kalian yang suka pakai fitur ini, selamat karena HP ini udah mendukung. Di sisi atas smartphone ini kosong, nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ada tombol volume sama tombol power. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot, lalu di bagian bawah ini ada lubang jack 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C sama grill speaker yang jenisnya ini stereo speaker, di mana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. Lanjut kalau buat layarnya, ini panel yang dipakai AMOLED, resolusinya Full HD+, dan luas layarnya ini ada di 6,7 inci. Sayang banget HP ini tuh nggak punya refresh rate tinggi alias pentok ya di 60Hz aja, jadinya buat dipakai scrolling nggak akan semulus HP-HP yang punya refresh rate di 90 atau 120Hz. Untuk kualitas layarnya ini udah lebih dari cukup, panel AMOLED-nya juga ngebantu ngasih warna yang lebih kaya dan lebih pekat lagi buat di bagian gelapnya. Buat dipakai nonton ini juga udah bisa ngasih kesan yang cakep ya buat HP di bawah 3 jutaan. Paling ya minus di bagian refresh rate-nya tadi sama desainnya yang belum punch hole. Untuk masalah atau enggaknya balik lagi ya ke selera kalian sama kebiasaan kita aja sebagai pengguna. Kalau buat performanya ini pakai chipset yang lagi rame banget dipakai, yaitu adalah MediaTek Helio G99. RAM-nya ini 8GB dengan pilihan internal yang ada di 128 dan 256GB. Buat dipakai harian, chipset yang satu ini itu udah lebih banget dari cukup. Udah nyaman lah buat sekedar buka tutup aplikasi, main sosmed, chattingan, dan lain sebagainya. Kalau buat dipakai ngegame ini juga ngacir. Mobile Legends ini kita bisa dapetin settingan high dengan refresh rate yang ada di high. Selama ngetes, performanya ini juga stabil banget dan bisa dapetin 60 fps terus menerus. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Selama ngetes pakai settingan Smooth Ultranya, ini FPS bisa stabil dapetin di 40 fps. Frame drop nggak ada dan ini udah bener-bener nyaman. Gyroskopnya juga aman ya dan lancar banget di sini karena ini tuh udah hardware. Kalau buat Genshin Impact di settingan lowestnya kita bisa dapetin FPS di kisaran 35 sampai 45 fps. Pas lagi battle bakalan frame drop, cuma itu sesekali dan jarang banget. Udah termasuk enak lah HP yang satu ini buat mainin game berat kayak Genshin Impact. Kalau buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 33 watt. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed, TikTok, atau Instagram selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Genshin Impact selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 19%. Buat sistem operasi Infinix Note 12 2023 ini itu pakai XOS 10.6 berbasis Android 12 ya. Sayang banget masih XOS 10.6, padahal di hot series mereka aja yang barusan aja rilis itu udah pakai XOS 12 terbaru dari Infinix. Tapi anehnya di sini tuh masih pakai yang 10.6. Lanjut kalau buat kamera ini ada 3, tapi cuma satu aja yang benar-benar penting, yaitu kamera utama 50MP. Sementara sisanya ini pemanis 2MP depth sensor dan AI lens. Kalau buat kamera depan ini resolusinya 16MP. Buat hasilnya sendiri ini lumayan, buat ukuran HP 2 jutaan ini hasilnya udah oke. Karakter HP 2 jutaan juga kerasa banget ya di sini, yaitu hasilnya yang kurang konsisten. Beberapa kali sih kayak overexposure gitu, tapi selebihnya ini udah cukup oke.
Oke, ini contoh perekaman video kamera belakang dari Infinix Note 12 2023. Ini direkam pakai 1080 30 fps dan mode stabilisasi tambahan ya, atau di sini namanya ultra stabilnya belum diaktifin. Nanti kita bakal lihat perbedaannya kalau udah diaktifin. Nah, ini dia ketika mode ultra steady-nya udah diaktifin, hasilnya kelihatan lebih enak dilihat ya. Di sini ada juga yang 1080 60 fps, tapi ultra stabilnya nggak bisa diaktifin. Kalau diaktifin auto pindah ke 1080 30. Ini 2K 30 fps, ultra stabil juga nggak bisa diaktifin. Kalau mau diaktifin kita harus pindah ke 1080 30. Ini kamera depan 1080 30. Ada ultra stabilnya juga, nanti kita bakal bandingin. Nah, ini yang pakai ultra stabil atau ultra steady-nya, hasilnya lebih stabil pastinya ya, cuma ya bakalan nge-crop. Ini ada 2K juga, 2K 30 buat kalian yang pengen dapetin detail lebih bagus dari yang 1080 tadi. Cuma nggak ada ultra stabilnya, ultra steady-nya. Nah, oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, sebelum balik ke studio, aku lupa nunjukin satu fitur ini namanya bokeh video. Resolusinya cuma bisa di 720 30 fps. Ya, tingkat kebokehannya ini juga bisa kita pilih dari 0 sampai 100%. Ini aku di sekitar 60% seperti ini. Kayaknya masih agak bocor-bocor dikit ya di bagian belakang. Tapi ya lumayan oke lah. Nah, kesimpulannya Infinix Note 12 2023 ini itu udah bagus. Cuma ada beberapa hal yang perlu kalian perhatiin nih sebelum beli. Misal kayak refresh rate-nya yang cuma 60 Hz, kameranya yang nggak ada lensa ultrawide, sama XOS-nya yang belum di XOS 12 terbaru dari Infinix. Kalau kelebihannya ya banyak ya, misal kayak chipsetnya yang udah MediaTek Helio G99, RAM-nya 8GB, panelnya AMOLED, speakernya stereo, ada NFC, gyro-nya hardware, baterainya gede, dan ngecasnya juga kencang. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.